Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah sewaktu Tuhan kamu memaklumkan, demi jika kamu pandai bersyukur terhadap nikmat Allah, la azidannakum, Allah akan menambahi nikmat itu. Sebaliknya jika kamu kufur dengan nikmat itu, inna azabi lasyadid, kata Allah, azabku sangat pedih. Shadaqallahul azim. Surah Al-Furqan ayat 7. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan kepada kita, sehingga kita memungkinkan untuk bisa hadir kembali di dalam masjid kita ini dalam rangka melaksanakan ibadah kita kepada Allah, melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Salawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judul yang kita berikan dalam waktu yang pendek ini, kita berbicara adalah hakikat syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat hal-hal yang terjadi di dalam masyarakat kita, mungkin juga barangkali pada diri kita sendiri, kalaulah ada satu berita yang menyenangkan datang kepada kita sebagai orang tua, mungkin anak kita lulus dalam menempuh ujian masuk perguruan tinggi, atau anak kita ikut tes pegawai negeri lulus, atau dia tes ingin menjadi pegawai di perusahaan swasta dan yang lain sebagainya. Di saat kita menerima kabar baik yang seperti itu, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Kalau sekiranya barangkali kita lupa mengucapkan itu, mungkin teman kita mengingatkan kepada kita, bersyukurlah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian dengan ucapan alhamdulillah itu, kita sudah menganggap bahwa kita telah bersyukur kepada Allah. Tetapi kita lihat di dalam surat Saba, bahagian dari ayat 13, apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, kata Allah. Amat sedikit hambaku yang pandai bersyukur, kata Allah. Jadi artinya apa? Kalaulah
kita dikatakan bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, tentu kebanyakan kita sudah bersyukur kepada Allah. Tetapi dengan ayat yang kita bacakan tadi, berarti mengingatkan kepada kita bahwa kita kalau hanya sekadar membacakan alhamdulillah, hakikatnya masih belum sempurna syukur kita kepada Allah. Ada hal-hal lain, ada syarat-syarat yang lain yang harus kita penuhi kalau kita ingin menjadi seorang yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat yang lain itu? Yang pertama ialah kita meyakini betul bahwa segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita terima, itu adalah hakikatnya anugerah dari Allah. Itu adalah hakikatnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bekerja di perusahaan swasta, setiap akhir bulan atau di awal bulan baru, dia menerima gaji, dia menerima upah. Kenapa tidak dikatakan bahwa itu adalah pemberian dari atasannya, dari bosnya, dari pimpinannya? Kenapa dia tidak dikatakan bahwa itu adalah hasil jerih payahnya sendiri? Kemudian kita tanyakan, seorang itu bekerja, pergi dari rumahnya ke tempat dia bekerja, siapa yang memberikan kekuatan dia bisa pergi ke tempat dia bekerja itu? Setelah dia sampai di tempat kerjanya, di kantornya, siapa yang memberikan kemampuan dia bisa bekerja itu? Jawabannya tentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itulah artinya apa? Gaji yang dia terima, honor yang diterima setiap bulan itu, hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang wajib kita yakini, bahwa semua yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang kita miliki dan yang akan kita terima, hakikatnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ialah bagaimana semua nikmat yang kita terima ini tidak ada sedikit pun yang kita berikan untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak ada yang kita pergunakan sedikit pun untuk mengerjakan maksiat kepada Allah. Artinya semuanya kita pergunakan sesuai dengan ketentuan syariat agama kita. Kalau ini sudah kita lakukan dengan keyakinan yang penuh dari setiap pribadi kita, Allah berjanji la azidannakum, kami akan tambahi nikmat itu, kata Allah. Bagaimana caranya Allah menambahkan nikmat itu kepada kita, kepada orang yang bersyukur itu? Pertama, memang materinya ditambahkan. Kalau barangkali bulan yang lalu mungkin hanya 500.000, mungkin bulan yang akan datang adalah 750.000, materinya bertambah. Atau yang kedua ialah barakahnya bertambah. Kalau barakahnya yang bertambah, bisa saja jumlah materi itu makin berkurang, tetapi dia akan menimbulkan kebaikan yang luar biasa. Walaupun gajinya turun, tetapi orang yang menerima tidak pernah gelisah. Dia merasa cukup dengan apa yang dia terima itu. Dia merasa berbahagia di tengah-tengah keluarganya dengan gaji yang seperti itu. Ini artinya apa? Ada barakahnya. Kadang-kadang kita mau makan, dalam rumah kita 3 orang, datang tamu 3 orang lagi.
kemudian kita ajak makan, dia makan. Padahal persiapan kita hanya untuk 3 orang. 6 orang ini makan, setelah dia makan semuanya merasa kenyang. Padahal jatah adalah jatah 3 orang. Ini artinya apa? Rezeki yang diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati. Kemudian yang kedua yang dijanjikan Allah kepada orang yang bersyukur apa? Adalah terhindar dari azab Allah. Di dalam surah An-Nisa ayat 147 Allah mengatakan, "Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran alima." Apa kata Allah dalam ayat ini? Kami tidak akan mengazab kamu, kata Allah. Apa syaratnya? Kalau kamu betul-betul bersyukur kepada Allah. Kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah. Jadi inilah orang yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan banyak sekali mendapat manfaat. Dia rezekinya dijanjikan oleh Allah akan bertambah. Kemudian dipelihara pula oleh Allah dari azabnya ini. Kenapa? Karena dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini hari pahlawan. Berkat usaha perjuangan dari pejuang kita, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, negara kita merdeka. Ini nikmat yang paling besar. Kita wajib mensyukurinya. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Adalah perbuatlah sesuatu yang baik, yang bermanfaat bagi diri kita, bagi tetangga kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita ini. Itu adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah sedikit barangkali yang kita sampaikan pada kesempatan yang pendek ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya dalam rangka kita mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala menuju keselamatan yang hakiki, baik di dunia ini sampai ke akhirat kelak yang akan datang. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.